yang saya lakukan agar tahun tersebut setidaknya saya upayakan itu tahun yang oke gitu, tahun yang ya nggak terlalu pahit lah. Meskipun kenyataannya gimana pun juga setiap tahun akan selalu ada sisi manisnya dan sisi pahitnya. Kita tidak bisa sepenuhnya meniadakan sisi pahitnya, sehingga upaya yang saya lakukan, upaya kecil-kecilan ini hanya untuk mengurangi barangkali ya, mengurangi sisi pahit dan sedikit menambah rasa manisnya ya. Ya, saya akan bagikan di video kali ini ya. Yang pertama itu saya selalu punya apa ya, istilahnya kayak upaya atau punya prinsip, tapi terlalu serius ya kalau punya prinsip ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Pakai kata prinsip ya, saya punya prinsip bahwa kalau terlalu banyak goal saya, maka akan cenderung berantakan, akan cenderung tidak terwujud semuanya gitu. Maka prinsip saya yang pertama adalah, atau tips atau saran, kalau memang teman-teman membutuhkan saran dari saya, saran saya pertama untuk menjalani tahun baru 2023 adalah less goal. Mengurangi keinginan, mengurangi goals, mengurangi impian yang kita inginkan. Dan itu yang saya lakukan. Saya pernah, ini sedikit cerita ya teman-teman ya, ini ada kaitannya dengan less goal ini. 3 tahun yang lalu sebelum pandemi lah ya, 4 tahun ya barangkali ya, 4 tahun yang lalu, setiap tahun baru saya itu punya impian, goals yang sangat banyak gitu ya. Karena nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau saya itu banyak keinginan. Saya termasuk manusia yang banyak keinginan. Banyak goals, banyak impian. Tapi ternyata ya pada waktu itu ya 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, awal tahun saya punya misal, oke, tahun ini saya punya 10 goals yang harus saya raih di tahun tersebut gitu. Tapi ternyata hampir semuanya tidak terwujud, hampir semuanya tidak bisa saya upayakan untuk saya raih. Seingat saya mungkin hanya 1 atau 2 mungkin. Dari 10 goals yang terwujud hanya 1 atau 2. Dari situ saya punya pemahaman, kesadaran bahwa diri saya ini bisa dibayangkan setiap pagi, bangun tidur itu punya 100% baterai ya. Ya bukan hanya setiap hari, kalau kita obrolannya lebih ke tahunan, mungkin dalam 1 tahun 100% gitu baterai kita. Jadi kalau saya menggunakan 100% baterai itu untuk menyelesaikan, untuk meraih let's say 10 goals, maka teman-teman tentu bisa tahu bahwa setiap goalsnya hanya mendapat 10% baterai di dalam diri saya gitu. Energi saya hanya 10% mengerjakan masing-masing goals itu, di mana goals itu ada 10. Tapi beda halnya kalau kita less goals. Apalagi kalau misal goal saya dalam 1 tahun itu hanya 1, sehingga 100% baterai saya untuk meraih goals itu, iya 100%-100%-nya saya gunakan untuk fokus ke 1 goals itu, atau disebut dengan istilah laser fokus. Nah, inilah yang disebut dengan energy management. Pemahaman ini yang seringkali saya lupa. Nggak tahu kalau teman-teman ya. Kalau yang kedua, saya belajar untuk membangun kebiasaan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan saya punya 1 goal. Misal 1 goal di tahun 2021 atau 2020 ya. 2021 ya. 2 tahun yang lalu, goalsnya adalah saya berolahraga, atau saya mengurangi jam duduk saya mesti menyehatkan badan saya dengan exercise. Nah, kalau cuma goal seperti itu kan tanpa ada tindakan, tanpa ada kebiasaan yang saya bangun setiap harinya, ya goals hanya sebatas goals gitu. Jadi
dari goals saya breakdown, saya turunkan menjadi habit. Maka kalau misal goal saya adalah saya lebih aktif bergerak, sesimpel lari atau jalan kaki, maka saya build the habit, creating the habit dengan cara ya setiap hari saya prioritaskan untuk olahraga jalan kaki, mulai dari 5 menit dulu, 10 menit dulu, baru ditambah pelan-pelan. Jadi tips kedua ini, dari goals perlu di breakdown menjadi habit ya. Dan habit itu perlu dilakukan. Oleh karena itu, kalau buat saya sih ya perlu komitmen ya teman-teman ya. Saya perlu komit, dan untuk komit ini satu saran dari saya, dan ini saya lakukan dan cukup berhasil buat saya, itu bikin support group yang mendukung diri kita agar melakukan habit itu ya. Dan ini relate dengan tips ketiga adalah lakukan. Karena ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, impian sebesar apapun ya akan percuma kalau tidak diikuti, kalau tanpa ada action, tanpa ada upaya untuk melakukannya setiap hari. Karena goals kan biasanya sifatnya abstrak ya, atau sifatnya wutok gitu, sesuatu yang tidak nyata, maka perlu dinyatakan dengan diwujudkan dalam kebiasaan, dilakukan gitu. Nah, kalau saya menggunakan semangat atau kembali lagi ke prinsip, yaitu Kaizen. Tentu dari namanya adalah ilmu dari Jepang gitu, atau filosofi Jepang. Jadi gini teman-teman, saya langsung ke contohnya aja ya. Seperti tadi contohnya adalah jalan kaki setengah jam atau jalan kaki 45 menit, olahraga jalan kaki 45 menit, itu goals besar saya. Nah, dengan menerapkan prinsip Kaizen ini, di awal-awal saya membreakdown jalan kaki 45 menit ini menjadi sangat simpel. Sesimpel, oke, setiap hari jalan kaki, olahraga jalan kaki 5 menit aja dulu. Atau bahkan kalau mau di breakdown lebih simpel lagi, oke, Januari, minggu pertama Januari, setiap hari, setiap pagi pakai sepatu untuk olahraga jalan kaki. Jadi setiap pagi goal saya sesimpel, nggak perlu jalan kaki, nggak perlu exercise, hanya pakai sepatu, lalu selang 5 menit buka lagi. Dan itu tandanya saya sudah berhasil melakukan habit itu. Jadi di breakdown sesimpel mungkin, sampai saya rasa kalau saya tidak melakukan hal itu, bodoh sekali saya gitu. Baru nanti minggu kedua ditambah lagi, oke, kalau sudah pakai sepatu, maka berikutnya saya 5 menit jalan kaki. Oke, minggu kedua, minggu ketiga 5 menit jalan kaki, minggu keempat, oke, ditambah jadi bisa 15 menit. Ya, jadi itu tips ketiga dari saya, yaitu lakukan dengan semangat Kaizen. Ya. Saya jadi teringat satu petuah indah ya, kurang lebih mengatakan perjalanan 1000 mil gimana pun juga perlu diawali, pasti diawali dengan satu langkah. Tips keempat, bicara soal menjalani tahun baru 2023, saya ini kan selama ini terus belajar tentang minimalis dan tidak mudah. Nggak tahu kalau teman-teman gimana, apakah kamu merasa hidupmu minimalis atau hidupmu simple, nggak rumit, nggak serumit hidup saya. Nah, karena saya selama ini belajar hidup minimalis, maka tips keempat saya adalah sederhanakan goals tersebut, sederhanakan resolusi itu. Karena begitu banyak yang saya rasa harus saya lakukan setiap harinya gitu. Karena dengan kecanggihan teknologi, dengan mungkin internet, sosial media,
dengan ilmu yang beramburan di mana-mana gitu. Buat saya setiap hari itu kayak kan mestinya bisa gini, mestinya bisa gitu. Kelihatannya waktunya kurang sih, dalam satu hari mestinya lebih dari 24 jam gitu. Malam hari gitu kayak kok hari ini aku belum ngelakuin ini ya, mestinya kan bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu gitu. Jadi terlalu banyak yang saya rasa harus saya lakukan. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan, saya terus belajar untuk menentukan, memprioritaskan 4-5 hal yang buat saya paling penting di hidup saya. Nah, ini buat teman-teman juga bisa kamu lakukan di awal tahun baru 2023. Coba kamu berkontemplasi, merenungkan hidupmu. Apa sih 4-5 hal yang paling penting buat hidupmu? Ya. Karena dengan mengurangi atau memprioritaskan hal yang kita rasa penting, saya rasa kok saya menjadi bisa mengurangi jumlah komitmen saya. Maksudnya gini, kalau saya tidak memprioritaskan, saya tidak merenungkan 4-5 hal yang paling penting di hidup saya, maka begitu banyak hal yang saya rasa penting. Dan karena begitu banyak hal yang saya rasa penting, maka banyak sekali jumlah komitmen yang saya punya. Oh, saya berkomitmen tentang hal itu, saya berkomitmen dengan si A, saya berkomitmen dengan si B, perihal kerjaan, perihal mungkin kerjasama, kolaborasi, dan juga tentu berkomitmen dengan diri saya sendiri. Oh, melakukan ini, melakukan itu, berkarya ini, menulis buku, bikin konten YouTube, atau mungkin sesi perusahaan, corporate session, atau mungkin public session. Sehingga begitu banyak hal yang saya rasa penting di hidup saya, dan itu akan diikuti begitu banyak jumlah komitmen yang saya punya. Dan biasanya akibatnya saya lalu overwhelmed, overthinking, dan burnout karena begitu banyak saya membayangkan begitu banyak tali yang mesti saya pegang, dan itu melelahkan. Oleh karenanya, tentukan 4-5 hal yang benar-benar penting yang kamu prioritaskan di hidupmu, sehingga jumlah tali komitmen ini menjadi berkurang. Tips kelima ya, benar kelima ya? Iya, kelihatannya kelima. Coba nanti teman-teman bisa koreksi saya. Kalau yang kelima, bicara soal prioritas ya, 4-5 hal. Saya di tahun 2023, bahkan mungkin di tahun sebelumnya ya, terutama sejak pandemi, saya memprioritaskan salah satunya ya, dari 4-5 hal itu salah satunya adalah perihal kesehatan, dan saya memprioritaskan tentang kebahagiaan gitu. Contohnya gini, maksudnya kalau misal di suatu momen saya diberi kesempatan untuk Eji, kamu dapat kerjaan atau kamu punya kesempatan untuk melakukan ini, beraktivitas ini, dan begitu banyak sekali waktu dan tenaga yang terkuras untuk melakukan hal itu. Karena saya memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan saya, kalau saya pas inget ya, kalau saya pas mindful, kalau pas saya iling, maka saya akan dengan sadar, tentu perlu keberanian dan kerendah hatian saya akan menolak untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut akan mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan. Kesehatan ini tentu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Karena kesehatan fisik dan mental dan kebahagiaan saya menjadi prioritas saya, maka hal-hal yang mengorbankan hal itu, ya saya dengan sadar akan menolaknya atau menghindarinya, atau menjauhi hal-hal yang sekiranya mengorbankan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kebahagiaan saya. Saran ke-6, poin berikutnya adalah saya belajar menjadwalkan waktu saya untuk diri saya sendiri. Maksudnya menjadwalkan waktu saya untuk melakukan sesuatu yang saya sukai. Dalam hal ini salah satunya adalah menulis. Saya meluangkan waktu menjadwalkan bahkan
setiap hari untuk menulis. Hal kedua yang bikin saya suka melakukannya adalah bermeditasi, sehingga saya juga menjadwalkan waktu saya setiap hari untuk bermeditasi. Lalu saya juga terus belajar untuk menjadwalkan waktu saya, atau ini teman-teman sepakat atau tidak, atau mungkin saya berlebihan, tapi saya menjadwalkan waktu saya ada waktu untuk bersama pasangan, gitu, bersama istri saya gitu. Sesimpel mungkin menjadwalkan waktu saya untuk nonton film bareng gitu. Ya kalau bisa ke bioskop, ya ke bioskop. Kalau memang nggak bisa, ya nonton filmnya streaming gitu. Atau sesimpel makan bareng. Karena buat saya cinta ya, atau relasi cinta itu memang perlu dirawat gitu. Tidak bisa ya udah dibiarin dan pasti akan baik-baik saja. Perlu dirawat, perlu disiramin, diberi pupuk. Sehingga upaya saya menjadwalkan waktu saya ya tidak harus terus sepanjang hari. Ya mungkin kalau pas liburan bisa sepanjang hari, tapi kalau dalam sehari-hari mungkin menjadwalkan waktu sejam 2 jam untuk momen bersama istri saya gitu. Yang terakhir, berlatih fokus sehari-hari. Itu yang saya lakukan, dan sampai sekarang saya masih sering gagal ya. Berlatih fokus sehari-hari itu gini, fokus, sadar diri, mindful, itu bukan hanya persoalan makro level gitu. Kayak tadi ya, less goals, itu kan juga berarti lebih fokus ke sedikit goals gitu, atau kalau bisa bahkan hanya fokus ke satu goals gitu. Bukan hanya makro level seperti itu, tapi yang saya pelajari sampai sekarang adalah bahkan sehari-hari pun perlu berlatih fokus gitu. Contoh gini, contohnya cerita saya sehari-hari kan saya udah menuliskan apa saja yang mesti saya lakukan dalam satu hari itu. Itu yang disebut dengan MITs atau Most Important Task. Biasanya 3-4 dan 4 hal plus 1, 4 plus 1. Rumus saya ini 4 plus 1. Ini saya ya, dan belum tentu dan biasanya berbeda sih setiap orang, tapi kalau saya 4 plus 1. 4 plus 1 setiap hari saya 1 bermeditasi, 2 berolahraga, 3 belajar ini bisa membaca buku, bisa dengerin podcast, bisa nonton YouTube, nonton film dokumenter. Lalu yang keempat adalah share ini bisa nulis konten dalam bentuk tulisan, bisa podcast. Udah lama sekali saya nggak share dalam bentuk audio podcast. Bisa juga bikin konten YouTube dalam bentuk video, share-nya dalam bentuk video. Plus 1 adalah waktu bersama istri saya gitu. Nah, nggak semudah itu ya, nggak semudah apa yang saya omongkan, karena ya tadi banyak distraksi. Di zaman sekarang banyak distraksi. Notifikasi WhatsApp atau Telegram itu baru messenger, belum nanti notifikasi apps yang lain, notifikasi sosial media, itu baru bicara soal distraksi notifikasi di dunia digital, belum di dunia nyata. Dan banyak sekali distraksi yang membuat kita tidak melakukan yang sudah kita tentukan untuk kita lakukan. Dan itu terus saya pelajari, terus saya latih. Saya mesti fokus sehari-hari terhadap apa yang sudah saya tentukan untuk saya lakukan gitu. Ketika muncul distraksi, muncul dorongan keinginan untuk multitasking, atau muncul keinginan ini untuk melakukan hal yang lainnya di luar apa yang sudah saya tentukan, saya berlatih untuk saya sadari keinginan itu muncul, dan kalau memang benar-benar penting maka akan saya catat dulu gitu, saya note dulu, nanti saja ya, nggak urgent sekarang untuk saya lakukan. Saya kembali melakukan apa yang memang benar-benar penting yang sudah saya tentukan untuk saya lakukan.
Nanti kalau sudah selesai, kalau memungkinkan ya saya mengerjakan yang saya tulis catat itu tadi. Berbeda kalau itu memang urgent ya tentu akan saya tinggalkan apa yang mesti saya lakukan, saya tinggalkan, saya fokus ke hal yang urgent itu. Dan terakhir, jangan lupa juga jeda di antara tas ya, jeda di antara kegiatan. Gitu aja ya kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.